Salam sejahtera buat penonton dan warga bangsa. Akhir-akhir ini kalau kita mengikuti media massa, kita mengikuti perkembangan dunia politik, hukum, dan ekonomi di negara kita ini, selalu saja ada rasa was-was, selalu saja ada rasa penasaran, kira-kira hari ini berita apa yang muncul, atau kira-kira hari ini apa kasus yang terjadi di negara kita. Ya, tapi rasanya kadang-kadang kita malas atau tidak kepingin untuk mengikuti berita. Tapi bagaimanapun juga itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita katakan bahwa kita adalah orang yang peduli terhadap bangsa dan negara ini, tentu kita semua punya kepentingan atau punya andil untuk memperbaiki bangsa ini. Bagi kita, bagi saya pribadi mungkin sebagai seorang praktisi hukum dan juga yang selalu mengikuti perkembangan politik, mau tidak mau kita harus juga ikut melihat, dan mungkin dengan situasi yang ada kita bisa memberikan sedikit sumbangsih pemikiran. Nah, yang akhir-akhir ini menurut kami menjadi penting untuk dibicarakan, didiskusikan itu adalah terkait hebohnya adanya pengamanan yang dilakukan oleh TNI terhadap kejaksaan seluruh Indonesia. Jadi dalam berita-berita yang kita dengar itu bahwa sekarang ini mulai dari tingkat kejaksaan negeri sampai kejaksaan tinggi di tiap-tiap provinsi itu dikawal, dijaga berdasarkan instruksi atau TR dari Panglima TNI. Ya, ini pun menimbulkan perdebatan panjang juga. Misalnya dari katakanlah kita sebagai orang-orang hukum, sebagai penganut hukum positif, ya tentu kita bisa berdebat panjang di sana dengan mengatakan bahwa kehadiran TNI di sana itu bisa membuat seperti intimidasi, seperti show of force gitu ya. Tetapi mungkin ada pemikiran lain, artinya orang lain bisa berpikir dari perspektif yang berbeda. Misalnya, ya memang kalaupun misalnya itu tidak mengikuti hukum atau aturan yang ada, tetapi mungkin secara esensi, memang secara prinsip atau kalau melihat kondisi, mungkin sekarang ini lagi dibutuhkan TNI untuk menjaga kejaksaan, itu lagi dibutuhkan. Nah, lalu memang kita akan berperang dua kutub, maksudnya selalu kita akan berpolemik terhadap dua kutub ini. Apakah kita lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya formil, atau mungkin kita lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya yang esensial, yang artinya secara fakta memang kehadiran TNI ini betul-betul dibutuhkan. Itu mungkin yang akan menjadi diskusi kita, yang akan menjadi wacana-wacana yang perlu dibicarakan. Tapi bagi kami sendiri, kalau melihat perkembangan hukum dan politik akhir-akhir ini, kami kok jadi cenderung untuk setuju adanya pelibatan TNI di sana. Nah, kenapa kami setuju? Tentu ada dasarnya juga. Jadi kita tahu kan negara katanya harus memberantas koruptor, harus membasmi korupsi yang ada di Indonesia. Nah, akan tetapi kita lihat kasus-kasus korupsi, kasus-kasus besar korupsi itu seperti mulai hilang, seperti mulai lenyap dari pemberitaan. Ya, kita misalnya bisa lihat kasus Timah, lalu kasus Pertamina, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi di negara ini
Dan kemudian kita masih ingat juga misalnya beberapa waktu yang lalu kantor Kejaksaan Agung itu dikepung oleh Brimob kalau tidak salah dari pihak kepolisian. Nah, akhirnya kan memunculkan kecurigaan. Kenapa polisi seperti memberikan shock terapi kepada kejaksaan? Memang akhir-akhir ini kita tahu kejaksaan pun lagi gencar-gencarnya mengungkap kasus-kasus korupsi, menangkap oknum-oknum yang nakal, ya, baik itu di pengadilan, bahkan ada beberapa pengacara juga yang ditangkap, dan mungkin di instansi lain juga. Nah, dengan gencarnya pihak kejaksaan ini, lalu seperti ada skenario untuk menghambat kinerja dari kejaksaan. Tentu ini tidak main-main, karena kalau sampai pihak kepolisian beberapa waktu lalu itu turun tangan untuk memberikan shock terapi, akhirnya kan orang mencurigai bahwa jangan-jangan di kasus-kasus besar ini di sana ada terlibat pejabat penting di negara ini yang bisa mengotak-atik kepolisian. Jadi sampai ke sana kajiannya, analisisnya sampai ke sana. Maka memang mau tidak mau untuk mengimbangi ini, maka dihadirkanlah TNI. Jadi memang terus terang saja semua pekerjaan itu serba salah. Karena kita hadirkan TNI, nanti ketika misalnya TNI mendapat peran yang besar di negara ini, semoga tidak. Artinya harapan kita adalah ini hanya temporer, ini hanya insidentil, dengan tujuan untuk menghampang cara-cara, katakanlah cara-cara jahat yang dilakukan pihak yang selama ini terganggu kenyamanannya. Nah, tentu yang kita harapkan juga adalah ketika misalnya selesai permasalahan itu, ya tentu harus dikembalikan kepada fungsinya semula. Itu menurut kami. Kami tahu pasti ini juga akan menimbulkan perdebatan panjang. Ya, tentu sekali lagi orang akan bisa mengkritisi dalam banyak hal, dalam segala aspek. Memang tidak akan ada yang sempurna semua tindakan ini. Tapi kami melihat paling tidak saat ini Presiden Prabowo mungkin sedang berusaha untuk mengaktifkan kinerja dari kejaksaan. Atau jangan-jangan Presiden Prabowo sudah tidak percaya lagi dengan KPK, karena memang kepercayaan masyarakat terhadap KPK semakin hari juga semakin terdegradasi. Demikian juga dengan Polri. Semakin hari kepercayaan masyarakat itu semakin turun terhadap Polri. Tentu dalam banyak hal kasus-kasus yang terjadi di negara ini yang ditengarai di belakangnya petinggi Polri, bahkan tidak tertutup kemungkinan petinggi negara ini. Nah, jadi kalau tentang kehadiran TNI untuk menjaga kejaksaan, baik kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi, kami sangat setuju. Namun dalam pengertian, ya untuk mengawasi, untuk menjaga, jangan sampai ada pihak lain yang mungkin punya kekuatan juga untuk mengganggu itu, untuk mengganggu kejaksaan yang sekarang, kalau boleh dikatakan, sedang gencar-gencarnya menghabisi tindakan para koruptor itu. Jadi ya, kami sebagai katakanlah masyarakat awam, masyarakat kecil, memang sulit juga kadang-kadang melihat apa yang menjadi motivasi-motivasi dari penguasa, ya. Nah, yang kita harapkan adalah ya niat baik aja. Karena bagaimana lagi kita akan
menggantungkan harapan ini kepada siapa juga kita menggantungkan harapan ini. Karena kepemimpinan yang lalu kita merasa ini merupakan kepemimpinan yang baik, tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya ada saja kemudian kita menemukan adanya celah-celah yang dimasuki untuk kepentingan kekuasaan. Padahal kita tahu kekuasaan kan punya masa. Ya, jadi maka kalau ada istilah setiap orang itu punya masa, artinya punya waktu. Jadi tidak selamanya kan sebagai pemimpin itu bisa berkuasa. Kalau itu yang diinginkan berarti itu pemerintahan yang otoritarian, sudah melanggar ketentuan undang-undang. Nah, jadi setiap orang itu punya masa, punya waktu. Dan setiap masa itu punya orang. Dalam artian, dalam masa-masa yang berbeda, dalam masa-masa yang akan datang, itu punya pribadinya sendiri, punya oknum-oknum sendiri yang cocok untuk memimpin atau untuk menjalankan satu kekuasaan. Nah, jadi kami rasa haruslah ada kesadaran dari para pemimpin bangsa ini bahwa mereka tidak selamanya berkuasa, bahwa torehkanlah tindakan-tindakan yang terpuji, torehkanlah kinerja-kinerja yang bisa menjadi ingatan bagi banyak orang. Jadi jangan pula meninggalkan ingatan-ingatan buruk. Nah, jadi sekali lagi kami merasa kalaupun TNI dilibatkan dalam rangka mengawasi, menjaga agar kejaksaan ini kinerjanya semakin baik, ya kenapa tidak? Tetapi ingat, kejaksaan pun harus berbenah diri. Jangan pikir kalau kalian sudah diberikan kekuasaan, lantas kalian juga menjadi suka-suka menjalankan kekuasaan itu. Ini kan sama seperti ketika KPK begitu kita percaya. Ya mungkin 10-15 tahun yang lalu KPK itu sangat dipercaya oleh masyarakat. Tetapi begitu dia ada dalam puncak kepercayaan, dalam klimaksnya, lalu kemudian mereka melakukan banyak tindakan-tindakan penyelewengan, sehingga nama mereka terdegradasi kembali. Padahal dulunya dibuat Komisi Pemberantasan Korupsi karena tidak berjalannya atau karena kinerja dari kepolisian dan kejaksaan itu yang begitu buruk, sehingga dibuatlah KPK. Nah, akan tetapi kemudian itu juga bermasalah. Jadi itulah harapan kami dan itu pendapat kami seputar pelibatan TNI di kejaksaan yang tentunya itu atas dasar persetujuan presiden atau mungkin itu merupakan program dari presiden ya untuk memberantas korupsi dan nepotisme yang ada di negara ini. Semoga pendapat kami ini bisa menjadi suara hati atau jeritan dari masyarakat biasa. Terima kasih.